Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna sunnatahu waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga berkat nikmatnya kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam agenda yang juga mulia. Pengajian bulanan dengan tema mempersiapkan Ramadan terbaik. Itu judul dan tema yang disiapkan oleh panitia. Mantap, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga kita semua semakin berkah, semakin bermanfaat, dan semakin sukses. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kita semua serta pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi ceritanya kita akan mempersiapkan agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan. Jadi semoga tahun ini Ramadan kita terbaik. Dan sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada 4 raja yang kekayaannya dari timur sampai barat. 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin pertama namanya Sulaiman. Raja sekaligus nabi. Sulaiman. Kekayaannya, kekuasaannya dari timur sampai barat. Yang kedua, yang mukmin namanya Dzulqarnain. Orang kita biasa menyebutnya Zulkarnain. Zulkarnain itu kekayaan dan kekuasaannya dari timur sampai barat. Suatu hari Zulkarnain bersama pasukannya sedang di perjalanan. Dan tiba di malam hari, Raja Zulkarnain bilang sama pasukannya, "Pasukan, malam ini kita akan melewati sungai. Saya persilahkan untuk kamu semua untuk mengambil apa saja yang kamu temukan di sungai ini. Apa saja yang kamu temukan, apa yang keinjek, apa yang kepegang, apa yang kamu lihat, kamu ambil. Silahkan. Sebanyak-banyaknya." Kata siapa? Zulkarnain, "Pasukan, nanti malam kita akan melewati sungai. Silahkan ambil apa saja yang kamu temukan, apa yang kamu dapatkan, apa yang keinjek, kepegang, kelihat, semuanya boleh kamu ambil." Kata Raja Dzulqarnain. Akhirnya malam pun tiba, mereka sampai di sungai. Pas sampai di sungai, ternyata pasukannya ada yang ngambil. Sekedarnya aja. Raja Dzulqarnain nyuruh kita ngambil. Akhirnya dia penasaran, dia ambil. Tapi sekedarnya aja. Ada yang nggak ngambil sama sekali. Di kali, di sungai paling isinya batu, kerikil, pasir, kata dia. Yang ketiga, itu dia ambil sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin nih Raja Zulkarnain nyuruh ngambil kalau nggak ada sesuatu. Yang pertama,
ngambil sekedarnya aja karena ngilangin rasa penasaran. Yang kedua, nggak ngambil sama sekali. Yang ketiga, ngambil karena taat. Karena taat. Dia taat, akhirnya dia ambil sebanyak-banyaknya. Paginya, sungai udah jauh. Sungainya udah jauh, paginya, kata Raja Zulkarnain, pasukan, silakan kalian buka apa yang kalian dapatkan tadi malam. Yang pertama dibuka, ternyata isinya ada emas, ada berlian, ada intan. Seneng nggak? Seneng. Tapi nyesel. Kok nggak banyak banget? Kok nggak banyak-banyak? Gitu. Yang kedua, nggak ngambil sama sekali. Lebih nyesel lagi. Cengok. Ya, emas, intan, berlian kata dia. Yang ketiga, kalau Kak Anto suka naik gunung itu kerilnya penuh, ya, pakai kresek juga penuh, ya kan, dibawa sebanyak mungkin. Ini yang paling senang, ya Allah. Yang tadi taat, ya kan, taat, dia ambil sebanyak mungkin. Kemudian ternyata isinya intan, berlian, emas, dan lain sebagainya. Harta-harta berharga. Yang kasihan tuh yang nggak ngambil apa-apa. Karena tadi ya nggak taat, sudah itu apa juga ya suuzon, di kali, di sungai palingan batu, palingan pasir. Mau balik lagi udah jauh, mau minta sama temennya, tengsin ya, gengsi, malu, ya. Terus udah itu kalau minta, paling kata temennya, lah ngapa semalam kagak ngambil? Ya kan digituin palingan, ya kan? Akhirnya dia menyesal. Bu, sungai ini bentar lagi kita lalui, akan kita hadapi. Saya mau nanya, mana yang lebih berharga emas daripada Ramadan? Serius? Mana? Tapi senyum-senyum. Mana yang lebih berharga intan daripada Ramadan? Beneran? Mana yang lebih berharga berlian daripada Ramadan? Sungai harta ini, sungai yang sangat berharga ini sebentar lagi kita temui. Akan ada di depan kita, ini bentar lagi di depan kita. Dan pesan saya, ambil sebanyak mungkin yang bisa kita ambil. Jangan sampai jadi golongan yang nggak ngambil apa-apa. Karena kata Nabi, celaka, rugi orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Rugi, celaka. Bulan Ramadan tapi dia nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Ya, ngeri kalau kita bulan Ramadan nggak dapat apa-apa. Pesan saya sekali lagi, ambil sebanyak mungkin. Di Ramadan ada apa? Ada puasa, kita puasa. Ada tarawih, kita tarawih. Ada sedekah, kita sedekah. Ada tadarus, kita tadarus. Ada apa lagi? Ada itikaf, kita itikaf. Ada baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jangan sampai ada yang terlewat kalau bisa. Ya, kalau tadi orang nggak ngambil harta dunia, nyesel, apalagi kita nanti. Ada Lailatul Qadar, kita ambil Lailatul Qadar. Semua kita ambil. Usahakan. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu sungai ini lagi. Tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan. Bu, mau ketemu Ramadan? Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dinyatakan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, diharamkan oleh Allah jasadnya menyentuh api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Senang Bu ketemu Ramadan? Beneran? Senang ketemu Ramadan apa senang dapat duit?
Kalau saya senang ketemu Ramadan, dapat duit juga. Iya. Saya mah orangnya realistis. Real. Realistis. Real. Kalau seandainya umatku tahu keutamaan bulan puasa, bulan Ramadan, tentu mereka akan meminta sepenuh tahun itu, sepanjang tahun itu semuanya Ramadan. Bayangin Bu, apa yang nggak enak di Ramadan? Saya mau nanya, orang dagang ramenya bulan apa? Ramadan, ya kan? Yang tadinya kagak ada kolek, ya kan? Yang tadinya asinan, ada asinan, gorengan, semua ada di bulan Ramadan. Kolek, es buah, segala macam ada di bulan Ramadan. Masya Allah. Terus apa lagi? Di bulan Ramadan, THR adanya bulan apa? THR cuman ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain. Subhanallah. THR itu ada di bulan Ramadan doang. Subhanallah. Kata-kata Nabi, bulan Ramadan itu bertambah rezeki orang-orang yang beriman. Subhanallah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lanjut. Urgensi atau pentingnya menyambut bulan Ramadan. Pertama, mengagungkan syiar Allah. Ramadan merupakan syiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua Ramadan itu rame Ibu ya. Rame. Meriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar Allah berarti hatinya bertakwa. Selanjutnya, merupakan amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bu, selama 6 bulan setelah Ramadan, Rasul dan para sahabat itu introspeksi diri, evaluasi. Kemarin Ramadan saya udah maksimal belum ya? Kemarin sudah optimal belum ya? Semuanya udah dilakukan belum ya? Itu evaluasi selama 6 bulan. 6 bulan. Dari Ramadan berarti Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Muharram, Safar sampai Rabiul Awal, itu introspeksi diri. Introspeksi diri. Nah, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa minta ketemu bulan Ramadan. Jadi nuansanya 1 tahun full itu Ramadan. Subhanallah. Kemudian doa Rasulullah SAW dan para sahabat sejak Rajab. Ya. Yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan sebelumnya udah berdoa. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi itu Rasulullah SAW melakukan hal itu dan para sahabatnya. Kemudian kaum muslimin di bulan Ramadan itu ada 3 golongan. Pertama, orang yang berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Ya, puasa lagi dah. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Serius. Ya di sini. Ya kan? Orang solihah semua. Ya kan? Di luar mah ada ya. Ya. Tarawih lagi dah. Ya, kudu bayar zakat fitrah dah. Ya, gitu. Merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Ya, kagak makan. Makan nanti kelihatan tetangga. Kagak enak. Dan lain sebagainya. Orang yang nggak senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, siapa yang nggak suka dengan hadirnya bulan Ramadan? Setan. Setan itu nggak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Karena dia apa? Dia dibelenggu.
Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dia nggak bisa memperdaya manusia. Menggoda iya, tapi memperdaya nggak sanggup. Ya, jangan puasa. Tapi banyak yang puasa. Dia menggoda, tapi tidak memperdaya. Tidak bisa, ya dia lemah, dibelenggu. Gitu. Itu setan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan datangnya bulan Ramadan, berarti yang kedua, menganggap biasa dan hal rutin. Ya kayak tadi ya, kayak cerita tadi ya. Biasa aja gitu kan. Ya. Biasa aja, paling apa sih gitu. Menganggap hal yang biasa aja dan rutin. Bu, pernah umroh? Haji? Semoga semuanya bisa umroh. Bisa haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa orang semangat haji dan umroh? Karena jarang. Iya kan? Karena jarang. Bu, yang pernah umroh, yang pernah haji, nih umumnya, pertama datang ke Ka'bah, nangis sesunggukan. Iya Bu ya? Ya Allah, seneng banget ketemu Ka'bah. Akhirnya dia tawaf, dia ibadah segala macam. Hari pertama. Hari kedua masih semangat. Hari ketiga, hari keempat, yuk ke Masjidil Haram. Gue di hotel aja dah. Karena apa? Udah biasa. Udah biasa. Kenapa Ramadan Allah bikin setahun sekali? Karena kalau tiap bulan udah biasa. Biasa aja. Untuk orang-orang yang soleh kayak Kak Anto, walaupun sholat 5 waktu udah biasa, tapi tetap dilakukan. Tapi untuk orang-orang yang nggak terlalu soleh, itu bosan, ya kan? Bosan. Maka Allah bikin Ramadan itu setahun sekali, agar orang kangen, orang rindu, orang maksimal. Gitu. Yang ketiga adalah orang yang gembira, merindukan Ramadan. Gembira dan rindu dengan bulan Ramadan. Semoga kita termasuk yang ini. Ya. Kita ambil pahala Ramadan sebanyak mungkin. Kita amalkan amalan-amalan di bulan Ramadan sebanyak mungkin. Bukan hanya puasa, banyak amalannya. Banyak banget. Ya. Apa alasan kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan menghapus dosa. Dosa-dosa yang dulu itu dihapuskan. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan wa ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, dari salat ke salat. Tadi salat subuh. Habis salat subuh, kemudian salat zuhur. Antara salat subuh sampai zuhur itu ada dosa enggak? Ada perbuatan dosa yang dilakukan orang enggak? Ada. Nah, ketika dia sholat subuh, kemudian melakukan dosa, maksiat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Sholat zuhur, hapus lagi dosanya. Kemudian dari zuhur ke asar, ada dosa enggak? Ada. Nanti dia sholat asar, hilang lagi itu dosa, terhapus. Ntar maghrib, begitu. Nah, kemarin Jumat. Pekan besok Jumat. Ada dosa nggak di antara 2 Jumat ini? Ada. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Nah, kemudian ketemu Jumat, dia sholat Jumat, dia beribadah segala macam, hapus lagi tuh dosanya. Dan Ramadan ke Ramadan juga menghapus. Ini setahun. Kalau tadi seminggu, yang Jumat ke Jumat, sepekan. Jumat ke Jumat, sepekan. Ini setahun. Dari Ramadan kemarin ke Ramadan ini, itu menghapuskan dosa 1 tahun. Masya Allah. Ya. Menghapuskan dosa di antara keduanya selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu Bu, yang dosa-dosa yang ngomongin orang sesekali. Dosa itu menjadi tidak kecil kalau sering dilakukan.
Dosa kecil akan menjadi besar kalau sering dilakukan. Dan dosa besar akan menjadi kecil, bahkan habis kalau sering istighfar. Jadi misalnya ngomongin orang, istighfar, kemudian sholat zuhur hilang gitu. Melakukan maksiat yang lain hilang lagi selama tidak melakukan dosa-dosa besar, membunuh, berzina, menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa besar. Itu syaratnya bertaubat, mohon ampun sama Allah. Taubatnya taubat nasuha. Ramadan musim kebaikan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Wa yunadi fihi munadin kullalailatin. Dan pada bulan itu diserukan, ya baghil khair, aqbil, wahai para pemburu kebaikan. Para pemburu kebaikan. Sambutlah bulan Ramadan. Wa ya bagyasyar, wahai para pemburu keburukan. Yang doyan maksiat. Aksir, hentikan. Hatta yang qadi Ramadan, sampai Ramadan berakhir. Jadi tiap malam itu ada yang menyeru, wahai pemburu kebaikan. Sambut. Terima. Dan wahai para pemburu keburukan, wahai tukang maksiat, stop sampai Ramadan berakhir. Subhanallah. Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan persaudaraan. Yang tadinya orang jarang makan bareng sama keluarga, itu di Ramadan paling enggak 2 kali makan bareng sama keluarga. Waktu buka sama waktu sahur. Nggak mungkin orang sahur masih di kantor, ya kan? Mah, papa nggak bisa sahur bareng nih, papa masih di kantor. Enggak. Semuanya di rumah sahur itu. Makan sahur bersama, kemudian sholat, buka bersama. Ada buka bersama, bukan hanya bersama keluarga, juga bersama tetangga dan lain sebagainya. Sholat tarawih berjamaah, ya, sholat tarawih berjamaah, tadarusan berjamaah juga bareng-bareng, ada kultum subuh dan lain. Pokoknya hidup bulan Ramadan itu bulan yang subhanallah penuh berkah. Jadi yang tadinya sama tetangga nggak kenal, jadi buka bersama, jadi dekat sama tetangga dan lain sebagainya. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan ukhuwah, bulan persaudaraan. Dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bulan Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 83 tahun. Ini lebih baik. Ayatnya mengatakan lebih baik. Berarti lebih daripada 83 tahun. Subhanallah.